selatan Sumatera dan Jawa. Yang bikin bulu kuduk berdiri, lokasi tekanan itu berada tepat di jalur Megatrust Samudra Hindia. Garis yang membentang dari barat Sumatera sampai ke selatan Jawa dan Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Pada bulan November ini, para ahli seismologi dunia mencatat sesuatu yang aneh di dasar Samudra Hindia. Sensor gempa di India, Australia, hingga Indonesia mendeteksi pergeseran mikro di lempeng tektonik. Tanda-tanda tekanan yang sedang menumpuk. Ilmuwan dari Caltech dan Agu Geofisik Jurnal menyebut ada potensi energi besar yang belum dilepaskan di zona Megatrust selatan Sumatera dan Jawa. Yang bikin bulu kuduk berdiri, lokasi tekanan itu berada tepat di jalur Megatrust Samudra Hindia. Garis yang membentang dari barat Sumatera sampai ke selatan Jawa dan Bali. Zona yang sama yang dulu menyebabkan tsunami Aceh 2004. Artinya, sejarah bisa berulang. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, apa itu Megatrust dan kenapa berbahaya? Megatrust adalah patahan raksasa di mana lempeng samudra menekan ke bawah lempeng benua. Bayangkan, dua batu raksasa saling menahan selama ratusan tahun. Semakin lama ditekan, semakin besar energinya. Dan saat satu sisi lepas, getarannya bisa mengguncang ribuan kilometer bumi dan mengangkat air laut hingga menjadi tsunami. Indonesia duduk tepat di atas garis itu. Kita bukan hanya di jalur gempa, tapi di titik temu tiga lempeng besar dunia, Indo, Australia, Eurasia, dan Pasifik. Para ilmuwan sudah lama tahu, di sepanjang selatan Jawa dan Sumatera, energi gempa belum dilepaskan selama lebih dari 300 tahun. Artinya, setiap tahun yang berlalu, tekanannya semakin besar. Yang kedua, prediksi peramal dunia yang mengejutkan. Beberapa peramal dunia dan astrolog India juga mengeluarkan peringatan. Dalam ilmu geotisha, mereka menyebut tahun 2025-2026 sebagai masa ketika unsur bumi dan air saling bertuburkan. Tanda datangnya guncangan besar di tanah selatan dunia bukan kebetulan. Posisi planet Saturnus dan Rahu berada di rumah bumi, simbol perubahan besar dari dasar lautan. Yang menarik, dalam beberapa tafsir spiritual Nusantara, terutama dalam Primbon Jawa dan naskah kuno Musyarat Jayabaya, disebutkan naliko bumi Jawa kedep-kedep, tondo ono wektu gede bakal lumaku. Artinya, ketika bumi Jawa bergetar halus, itu tanda masa besar akan dimulai. Apakah ini kebetulan? Ataukah seperti kata leluhur, bumi sedang menegur manusia karena keserakahannya? Dan apa yang terjadi ketika sains dan spiritual bertemu? Bagi ilmuwan, semua ini bisa dijelaskan lewat fisika dan geologi. Tapi bagi orang Jawa, gempa bukan sekedar patahnya batu di bawah tanah, melainkan sebuah panggilan spiritual. Tanah dianggap memiliki roh dan ingatan. Ketika manusia lupa, menebang hutan sembarangan, merusak laut, mengabaikan doa, tanah akan bergerak, seolah ingin menyeimbangkan kembali tatanan semesta. Dalam pandangan spiritual Jawa, gempa besar adalah cara bumi membuang energi negatif. Leluhur percaya sebelum gempa besar biasanya muncul tanda-tanda. Hewan-hewan yang gelisah, air laut berubah warna, dan manusia tiba-tiba merasa resah tanpa sebab. Banyak para spiritualis Nusantara kini mengaku sering mendengar bumi bergetar halus dalam meditasi mereka. Bukan berarti takut, tapi tanda bahwa kita harus merenung, tafakur, bukan panik. Karena bumi bukan musuh, ia sedang membersihkan dirinya. Benarkah Indonesia akan terdampak?
Jawabannya kemungkinan besar iya. Jika gempa besar di Samudra Hindia benar terjadi, gelombang tsunami bisa menjangkau pantai barat Sumatera hingga selatan Jawa. Bahkan Bali dan Nusa Tenggara bisa terkena efek pantulanya. Para ahli dari BMKG memperingatkan, ada beberapa segmen megatrust yang sudah diam terlalu lama. Misalnya segmen Mentawai, Cilacap, dan Banyuwangi. 3 wilayah yang punya potensi guncangan besar. Dalam simulasi yang pernah dibuat oleh lembaga riset tsunami Jepang, run-up tsunami di pesisir selatan Jawa bisa mencapai 15 meter jika energi maksimal dilepaskan. Namun ini bukan kiamat. Karena setiap bencana selalu ada peluang untuk selamat bila kita menyiapkan diri. Dan disinilah peran spiritual Jawa menjadi penting. Selalu hidup selaras, waspada tanpa panik, dan percaya bahwa doa dan tindakan nyata harus berjalan bersama. Sebuah pesan dari leluhur dan ilmuwan. Dalam manuskrip kuno Jawa ada kalimat bijak, "Sopo ngerti tondo bakal selamat." Artinya, siapa yang memahami tanda-tanda alam, dialah yang selamat. Ilmuwan modern pun sepakat, gempa tidak bisa dicegah, tapi tanda-tandanya bisa dipantau. Getaran kecil, deformasi tanah, anomali suhu laut, hingga perilaku hewan. BMKG dan para peneliti kini memasang jaringan sensor gempa di sepanjang Samudra Hindia. Namun tanpa kesadaran masyarakat, alat secanggih apapun tak berguna. Karena yang paling penting bukan hanya teknologi, tapi kesiapsiagaan mental dan spiritual. Leluhur Jawa mengajarkan 3 hal menghadapi alam. Yang satu, ilmu. Pahami ilmunya, jangan buta sains. Yang kedua, tirakat, jaga batin agar tak sombong pada alam. Yang ketiga, gotong royong, hadapi bersama, jangan saling meninggalkan. Kalau 3 hal ini hidup di hati bangsa, bencana sekeras apapun akan bisa dilewati. Suradira Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.